Jadi program keunggulan dimiliki oleh Fakultas Sastra itu ada namanya perkampungan bahasa. Baik itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau di perkampungan bahasa Inggris itu namanya English Upgrading. Kalau di sastra Arab sendiri itu namanya Muaksarul Lughatil Arabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Ramadana di Pojok Fakultas Universitas Muslim Indonesia edisi ketiga. Nah, Umi Lovers, saat ini saya berada di Laboratorium Multimedia Komunikasi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Saat ini kita bakal bahas tentang Fakultas Sastra nih, Umi Lovers. Fakultas Sastra ini terkenal dengan mahasiswanya yang up to date atau selalu mengikuti tren. Nah, saat ini saya ditemani oleh dua mahasiswa-mahasiswi kece dari Fakultas Sastra. Boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Anwar. Saya akrab disapa Farhan. Oke, Kak Farhan. Kalau saya, perkenalkan nama saya Nurul Wasila Fitra, biasa dipanggil Wasila. Saya merupakan mahasiswi program studi sastra Arab Universitas Muslim. Oke, Kak Farhan dan Kak Wasila, apa kabarnya nih? Alhamdulillah selalu baik. Oke, saya mau tanya dulu nih, apa sih alasannya memilih Fakultas Sastra? Boleh dari Kak Farhan dulu. Oke, sebelumnya saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra. Alasan sebetulnya kenapa spesifik memilih Ilmu Komunikasi, karena sebetulnya kalau misalkan melihat dari prospek, kemudian materi-materi yang ada di Ilmu Komunikasi, dan seiring juga dengan bertambahnya zaman, saya rasa Ilmu Komunikasi dengan perkembangan zaman sekarang itu tidak bisa terlepas seperti itu. Karena komunikasi sekarang berbicara bukan hanya tentang berbicara ataupun hanya tentang kayak ngobrol sama orang, tapi jauh lebih daripada itu, karena di komunikasi juga kita membahas banyak hal tentang multimedia, dan sekarang saya rasa perkembangan zaman, berbicara tentang zaman kan juga lagi naik banget untuk tentang multimedia. Jadi saya rasa bergabung di Ilmu Komunikasi bisa menunjang bagaimana saya bisa kerja dan berkembang di zaman sekarang ini. Oke, keren banget. Kalau Kak Wasila gimana nih? Oke, jadi alasan saya memilih Fakultas Sastra khususnya di sastra Arab. Sebelumnya saya ini mondok di Jawa Timur. Dan kenapa kembali ke Makassar dan memilih instansi perguruan tinggi di Makassar ini, saya pasti membeda-bedakan antara keunggulan dan juga pasti akreditasi dari instansi tersebut. Dan kenapa saya tertarik dan jatuh cinta nih langsung kepada Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Salah satunya instansi kita sudah terakreditasi unggul, dan juga Fakultas Sastra sangat menunjang bagi mahasiswa-mahasiswa yang menimba ilmu di Fakultas Sastra. Oh ya, jadi Umi Lovers, Kak Farhan dan Kak Wasila ini tidak asal memilih fakultas, tapi by research. Jadi riset dulu nih, mana sih fakultas yang memberikan dan membantu untuk meningkatkan potensi dan skill. Maka jatuh cintalah Kak Farhan dan Kak Wasila ke Fakultas Sastra gitu. Selanjutnya, prodi apa saja sih, program studi apa saja yang tersedia di Fakultas Sastra UMI nih, Kak? Oke, untuk program studi di Fakultas Sastra yang pertama ada Sastra Inggris. Sastra Inggris ini sudah terakreditasi A, ada Sastra Indonesia terakreditasi B, Sastra Arab terakreditasi B. Dan untuk ilmu komunikasi itu terakreditasi baik sekali, pendidikan bahasa Inggris terakreditasi baik, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sudah terakreditasi baik sekali. Jadi ada 6 prodi nih Kak di Fakultas Sastra. Oke, 6 prodi ya. Oke, menurut Kak Farhan dan Kak Wasila nih, apa sih keunggulan Fakultas Sastra yang menjadikan Fakultas Sastra ini beda gitu loh dari fakultas-fakultas yang lain? Oke, kalau dari saya pribadi, kalau misalkan berbicara tentang keunggulan, sebenarnya banyak banget kalau misalnya kita berbicara tentang keunggulan, apalagi di Fakultas Sastra sendiri. Hal yang paling menonjol menurutku mulai dari bagaimana fasilitas yang disediakan juga di Fakultas Sastra itu sangat menunjang bagaimana mahasiswa dan mahasiswa itu belajar. Kemudian kita lihat juga dari beberapa program yang dikeluarkan dari Fakultas Sastra, terkhusus juga di beberapa program studi itu sangat benar-benar menarik, apalagi kegiatan-kegiatan yang sangat kreatif di dalamnya. Kemudian kalau misalkan kita juga berbicara saat ini yang paling hype itu ada ISMA, itu juga bisa di-provide oleh Fakultas Sastra. Kemudian yang sedang diincar banyak orang MBKM nih Kak. Nah, betul banget. Dan di Fakultas Sastra kita banyak banget dari mahasiswa-mahasiswi yang bisa MBKM magang di luar sana seperti itu Kak. Oke, kalau secara akademik ya, di Fakultas Sastra ini biayanya sangat terjangkau dan juga bisa
diangsur berkali-kali nih Kak, seperti itu. Dan selain dari MBKM yang disebutkan dari Kak Farhan ini, kita dari di sini ada namanya program pencerahan kalbu seperti itu. Jadi biasanya kalau di instansi lain itu namanya ospek ya. Seperti ospek, namanya mahasiswa atau camaba ini takut nih masuk ke instansi yang lain karena pasti ada unsur dari kekerasan. Nah, tapi kalau di UMI kita tersendiri ini kita berbeda nih. Kita ini dididik secara karakter dan juga ada mix baik itu akidah, tauhid dan juga syariah seperti Masya itu. Allah. Oh ya, satu juga Kak, Iya, kalau boleh. misalkan kita berbicara di Fakultas Sastra itu pembelajarannya hybrid nih Kak. Hybrid, Ini yang paling Umi Lovers. menarik juga karena selain mungkin kalau misalkan kita punya kesibukan, ternyata di Fakultas Sastra itu pembelajarannya cukup fleksibel karena bisa menggunakan media daring maupun luring. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak perlu takut bahwasanya kayaknya kalau misalkan kita join di Fakultas Sastra kayaknya terlalu banyak beban sekali untuk belajar, tapi saya rasa itu terjawab kalau misalkan teman-teman bergabung di Fakultas Sastra itu sendiri. Oke, jadi Umi Lovers ini catatan penting banget bahwa Fakultas Sastra bisa hybrid gitu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk para mahasiswa-mahasiswa baru nih untuk tidak daftar ke Fakultas Sastra gitu. Selanjutnya nih Kak, boleh dijelaskan tidak program apa sih yang menjadi keunggulan dari Fakultas Sastra? Apalagi mahasiswa Fakultas Sastra terkenal dengan beasiswanya, kemudian lomba dan juga kompetisi-kompetisi yang banyak sekali diikuti oleh mahasiswa Fakultas Sastra. Boleh? Oke, mungkin saya masuk ke program keunggulan dulu ya. Jadi program keunggulan dimiliki oleh Fakultas Sastra itu ada namanya perkampungan bahasa. Baik itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau perkampungan bahasa Inggris itu namanya English Upgrading. Kalau di sastra Arab sendiri itu namanya Mu'aksarul Lughatil Arabiyah. Dan sama-sama untuk mengimprove bahasa yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Jadi kita di sini menimba ilmu dan kita mengimplementasikan, mensyiarkannya kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin kami di Sastra Arab sudah mengadakan Mu'aksarul Lughatil Arabiyah atau perkampungan bahasa Arab di Pondok Pesantren Ahlus Sufa Muhammadiyah Bantaeng. Dan alhamdulillah sangat memberikan afirmasi-afirmasi positif dan juga dukungan-dukungan dari entah dari Fakultas Sastra dan juga masyarakat di sana seperti itu Kak. Menarik. Kalau dari saya sendiri melihat beberapa program di Fakultas Sastra itu sangat luar biasa sih. Apalagi kalau misalkan kita di jurusan ilmu komunikasi ada banyak banget program kerja, program yang memang betul-betul bisa memberikan pengembangan bagi mahasiswa-mahasiswinya. Contoh beberapa tahun terakhir itu sering ada kegiatan dimensi komunikasi, yang dimana dimensi komunikasi ini benar-benar bagaimana bisa menyediakan wadah untuk mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi untuk bisa eksplor di dunia lebih jauh, mulai dari jurnalistik, PR, broadcasting dan lain sebagainya. Kemudian tahun kemarin dan 2 tahun kemarin ada program pengabdian juga kepada masyarakat. Kami dari jurusan ilmu komunikasi, kami berkunjung ke desa tertinggal yang dimana kami di sana memberikan edukasi, kemudian membantu masyarakat di sana untuk bekerja dan spesifik lagi untuk bisa membantu masyarakat di sana terkoneksi dengan pemerintah yang ada di sini seperti itu. Wow, Umi Lovers, saya dapat banyak insight nih dan knowledge baru tentang Fakultas Sastra. Dan juga Fakultas Sastra ini terkenal dengan alumni-alumni nih yang selalu menorehkan dan mengharumkan nama Umi. Boleh jelaskan apa sih yang membuat atau aspek pendorong dari alumni-alumni tersebut selalu bersinar di luar sana, apalagi di alumni Fakultas Sastra, Umi? Oke, jadi untuk alumni dari Fakultas Sastra itu kemarin kami ada mahasiswa yang mengikuti ISMA Indonesian Standard Mobility Award yang dimana kemarin di Turki. Nah, itu salah satu alumni dari Fakultas Sastra. Nah, banyak juga alumni-alumni yang di sana yang sudah menjadi bagian-bagian dari instansi yang ternama seperti itu, Kak. Betul banget. Kemudian kalau misalkan di Fakultas Sastra juga sudah menghasilkan banyak alumni-alumni yang menjadi konten kreator nih Kak sebetulnya. Karena melihat juga potensi dari ilmu komunikasi dan Fakultas Sastra itu mereka berkembang seiring zaman. Melihat kondisi yang memanfaatkan media, akhirnya mereka juga berani untuk menjadi sebagai konten kreator. Setelah itu banyak juga saya lihat alumni-alumni dari Fakultas Sastra itu yang bekerja di instansi, bahkan menjadi ajudan dari anggota dewan dan sebagainya. Betul-betul kayak luar biasa sih kalau misalkan dilihat dari pengalaman-pengalaman alumni. Wow, keren banget Umi Lovers. Nah, saya mau tanya nih, kan sudah dijelaskan nih kayak program-program yang unggul gitu loh. Dan kira-kira menurut Kak Farhan dan Kak Wasila, apa sih yang membuat mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sastra
semangat gitu loh untuk mengimprove potensinya, kemudian mengimprove social skills-nya gitu loh. Apakah ada dorongan dari lecturer atau dosen-dosen di Fakultas Sastra atau gimana nih Kak? Boleh dijelaskan? Oke, kalau dari saya tentu saja selain dari fasilitas yang disediakan, dosen-dosen juga sangat luar biasa. Karena di Fakultas Sastra juga bukan cuma dosen dari dalam negeri, tentu saja ada dosen dari luar negeri. Yang dimana ini betul-betul bisa memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa-mahasiswi untuk bisa belajar selain dari mata kuliah juga bisa mengetahui lebih baik bagaimana perkembangan di luar negeri itu sendiri. Kemudian kualitas dari dosen juga di Fakultas Sastra saya rasa tidak perlu ditanyakan lagi, sangat luar biasa bagaimana para dosen memberikan materi yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya menurutku pribadi bahwa ketika join di Fakultas Sastra betul-betul bisa mendapatkan pengajaran yang baik dari dosen-dosen yang sangat luar biasa. Betul. Oke, boleh saya tambahkan ya, Boleh. Kak? Oke, saya tadi tambahkan mengenai dosen dari luar negeri. Nah, dan alhamdulillah di Sastra Arab kami mempunyai dosen bantuan Kerajaan Arab Saudi. Jadi beliau itu penutur asli nih dari Kerajaan Arab Saudi dan alhamdulillah setiap tahunnya itu Kerajaan Arab Saudi memberikan bantuan dosen untuk mengajar di sastra Arab dan alhamdulillah bukan saja ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah tetapi di luar kuliah pun kita dapat seperti contohnya lebih ke struktur gramatikal nahwu shorof atau bahasa Arab seperti itu Kak. Jadi alhamdulillah Kak dosen-dosen yang di sini sudah profesional dan juga sangat menunjang begitu bagi mahasiswanya. Oke, jadi dosen-dosen kemudian mahasiswanya itu saling merangkul gitu loh. Jadi kita juga semangat gitu loh untuk meneruskan prestasi gitu. Selanjutnya kita mau bahas ini nih Kak, beasiswa. Karena Fakultas Sastra ini terkenal dengan mahasiswanya yang baik sekali meneruskan prestasi khususnya di beasiswa. Boleh dijelaskan Kak? Oke. Untuk beasiswa kami banyak ya Kak. Pertama ada beasiswa OSC, beasiswa BSI, beasiswa Basnas dan juga beasiswa pemerintahan daerah seperti itu. Jadi mahasiswa Fakultas Sastra bisa mengapply beasiswa yang disediakan oleh Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Dan for information, tidak hanya beasiswa yang di Fakultas Sastra saja, tetapi beasiswa di sana juga banyak dan buktinya saya alhamdulillah salah satu awardee beasiswa bintang dan mandiri dan alhamdulillah Fakultas Sastra sangat mendukung ya alhamdulillah kita tinggal berjalan dan alhamdulillah sudah menjadi awardee seperti itu. Nah selain itu sebetulnya teman-teman yang mau bergabung di Fakultas Sastra juga jangan takut kalau misalkan berbicara tentang beasiswa yang dari pemerintah karena di Fakultas Sastra sendiri kita juga ada beasiswa unggulan tentu saja yang dimana beasiswa unggulan ini merupakan salah satu beasiswa yang sangat dinanti dari banyak mahasiswa. Kemudian ada KIP kuliah tentu saja. Jadi saya rasa teman-teman yang mau bergabung tidak usah takut untuk masuk ke Fakultas Sastra karena banyak banget beasiswa yang disediain untuk teman-teman bergabung. Selain juga karena biaya yang terjangkau, itu bisa dibantu juga dari beasiswa. Nah, oke. Jadi Umi Lovers harus catat nih, banyak sekali beasiswa yang disediakan. Ada beasiswa BSI, Jarum, beasiswa unggulan, dan masih banyak lagi. Nah, Kak Farhan dan Kak Wasila banyak juga pertanyaan di luar sana nih. Bertanya tentang gimana sih prospek kerja dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sastra. Oke, untuk prospek kerja bagi alumni Fakultas Sastra, yang pertama tentunya kita bisa jadi dosen, itu bisa jadi guru dan bisa menjadi konsultan bahasa, bisa juga jadi translator, penerjemah seperti itu Kak. Oke, kalau misalkan tadi kan dari sisi bahasa, Sastra, sastra, kalau misalkan dari segi ilmu komunikasi cukup banyak. Apalagi kalau misalkan kita melihat kondisi yang dimana perkembangan zaman sangat luar biasa. Tentu kalau misalkan kita berbicara tentang prospek Fakultas Sastra terkhusus di ilmu komunikasi itu sendiri, banyak banget. Mulai dari dosen tadi yang disampaikan, kemudian kita juga bisa bekerja sebagai PR di beberapa perusahaan atau pemerintahan. Kemudian juga bisa kita menjadi seorang jurnalis, broadcasting, dan lain sebagainya. Saya rasa sangat banyak, apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang media. Ya, kalau misalnya di ilmu komunikasi, di Fakultas Sastra betul-betul kita bisa diajar dengan baik bagaimana sebenarnya mendesain dengan baik dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi di Fakultas Sastra ini tidak hanya teoritikal tapi praktikal ya, langsung ke lapangan. Kalau Kak Wasila sama Kak Farhan sendiri, apa sih pengalamannya selama di Fakultas Sastra yang berkesan gitu? Oke, kalau dari saya pribadi cukup banyak banget kalau misalnya kita berbicara tentang pengalaman. Karena saya pribadi beberapa kali mengikuti program-program yang ada di Fakultas Sastra, terkhusus di ilmu komunikasi, mulai dari kompetisi, kemudian pengabdian, terus di pengabdian karena kita berbicara juga Tridharma perguruan tinggi, salah satunya ada pengabdian di mana Fakultas Sastra ini menyediakan pengabdian yang betul-betul sampai kepada masyarakat yang ada di luar sana yang tidak terjangkau oleh media.
Saya rasa itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian dari segi pengembangan diri, yang sebelumnya saya bukanlah orang yang mampu berbicara depan umum dengan baik, bergabung di Fakultas Sastra, belajar ilmu komunikasi, saya mendapatkan beberapa pelajaran, sehingga sampai saat ini saya mulai bisa memperbaiki diri untuk bisa berbicara depan umum, seperti itu. Oke, jadi setelah menjadi mahasiswa khususnya sastra Arab, dan alhamdulillah saya sudah mendalami, apalagi di bagian sastra Arab kemarin, alhamdulillah saya menjadi delegasi untuk mengikuti lomba debat bahasa Arab nasional MTQ-MN di Universitas Brawijaya Malang. Oke, dan alhamdulillah saya juga merupakan winner dari Duta Mahasiswa Kampus Islami. Oke, jadi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Sastra ini sangat menorehkan banyak sekali prestasi ya. Tidak heran di sosial media UMI tuh, di Instagram khususnya, sering sekali nama Fakultas Sastra yang naik gitu loh. Jadi feed Instagram itu dipenuhi dengan Fakultas Sastra. Oke. Selanjutnya nih saya khusus untuk Kak Farhan juga dari Kak Wasila, saya dapat banyak sekali insight dan knowledge baru nih khususnya tentang Fakultas Sastra. Untuk mengakhiri, siapa tahu ada closing statement nih dari Kak Farhan dan Kak Wasila. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Jangan bimbang, jangan ragu-ragu lagi untuk menjadi bagian mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Seperti tadi yang sudah kami ucapkan, yang kami katakan unggulan-unggulan dari fakultas, banyak unggulan yang dimiliki oleh Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian ya. Oke. Nah, saya rasa berbicara tentang penutup ini, jawaban dari apa yang kami sampaikan tadi merupakan semua jawaban dari mungkin teman-teman yang akan tanyakan. Jadi saya rasa tidak ada keraguan untuk mendaftar di Fakultas Sastra karena fasilitas, kemudian dosen, kemudian materi-materi yang diturunkan sangat luar biasa. Kemudian ini juga akan mempengaruhi teman-teman ke depannya. Jadi jangan jangan bimbang, langsung saja daftar di Fakultas Sastra. Bener banget, jangan bimbang lagi Umi Lovers untuk daftar di Fakultas Sastra. Dan juga Umi Lovers, for your information, Umi merupakan PTN PTS pertama yang terakreditasi unggul di luar Pulau Jawa. Jadi jangan lupa daftar diri kalian nih, karena Umi lagi buka pendaftaran dari tanggal 23 Januari sampai 14 Agustus, kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kedokteran Gigi yang hanya buka sampai 21 Juli. Jadi jangan lupa kepoin laman di admisi.umi.ac.id dan juga sosial medianya nih Kak, khususnya di YouTube Umi Makassar. Jadi jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Siti Ramadana, terima kasih atas atensinya. Saya Farhan. Saya Nurul Salafitra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.